Rizky Nurwijayanti, NIM 18030204090 dari kelas pendidikan Biologi B 2018. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang hasil review artikel mengenai penelitian biologi terkait rencana penelitian skripsi yang akan saya lakukan. Dalam review artikel kali ini digunakan 5 artikel nasional dan 2 artikel internasional. Berikut beberapa artikel yang digunakan, yaitu pertama, artikel dari Mukhlas M dan Kunchoro S tahun 2020 dengan judul artikel pengembangan e-book tipe flipbook berbasis literasi sains pada materi ekologi kelas 10 SMA dari jurnal Bioedu Vol 8 nomor 1. Kemudian yang kedua, artikel dari Wijayanti T dan Trimulyono tahun 2019 dengan judul artikel pengembangan flipbook berbasis multiple intelligence pada materi substansi genetika untuk melatihkan keterampilan berpikir kritis siswa kelas 12 SMA dari jurnal Bioedu Vol 8 nomor 2. Kemudian yang ketiga, ada artikel dari Hartiningrum dan Susanying E tahun 2019 dengan judul kelayakan empiris e-book berbasis HOTS pada materi pembelahan sel untuk melatihkan keterampilan berpikir tingkat tinggi kelas 12 SMA atau MA. Artikel diambil dari jurnal Bioedu Vol 8 nomor 2. Kemudian yang keempat adalah artikel dari Istighfar AM, Wijaya M, dan Nurmila N tahun 2020 dengan judul artikel pengaruh multimedia NCSoft Flipbook Max pada materi pembelajaran pengendalian gulma terhadap motivasi dan hasil belajar siswa kelas 11 ATPH SMK Negeri 1 Boni-Boni. Diambil dari Jurnal Pendidikan Teknologi Pertanian Vol 4 halaman 66-78. Kemudian yang kelima adalah artikel dari RHNI dan Adnan A tahun 2020 dengan judul artikel pengembangan bahan ajar sistem peredaran darah manusia berbasis electronic book terintegrasi dengan virtual labs untuk siswa kelas 11 IPA SMA. Diambil dari jurnal Biology Teaching and Learning Vol 3 nomor 1. Kemudian yang keenam ada artikel dari Thurel YK dan Sana SO tahun 2018 dengan judul artikel The Effect of Arts Based E-book on Student Achievement, Motivation and Anxiety. Diambil dari jurnal Computer and Education halaman 130-150. Kemudian yang terakhir ada artikel dari Ning Ha and Hobige tahun 2014 dengan judul The Impact of Cooperative Learning of Gap Theory EFL Learners Motivation dari jurnal Educational Review Vol 66 nomor 1 halaman 108-124. Pembahasan dalam review artikel ini adalah yang pertama terkait biografi penulis, yang kedua tujuan penelitian, ketiga fakta unik dan penting dari artikel, yang keempat identifikasi konsep, kelima hubungan dengan skripsi, keenam kekurangan dari artikel, dan ketujuh refleksi atas artikel dengan penelitian yang dijalankan mahasiswa. Review artikel pertama yaitu pembahasan tentang biografi penulis, di mana nama penulis adalah Mukhlas dan Kunchoro. Kemudian tahun artikel yaitu tahun 2019 dengan judul artikel pengembangan e-book tipe flipbook berbasis literasi sains pada materi ekologi kelas 10 SMA. Nama jurnal yaitu jurnal Bioedu Vol 8 nomor 1. Kemudian tujuan penelitian dalam artikel ini yang pertama adalah untuk mengembangkan e-book tipe flipbook berbasis literasi sains pada materi ekologi kelas 10 SMA. Yang kedua, untuk menghasilkan e-book tipe flipbook yang layak secara teoritis dan empiris. Kemudian fakta unik dan penting yang ditemukan dalam artikel yaitu yang pertama, Indonesia menduduki peringkat ke-60 dari 61 negara mengenai minat membaca atau literasi.
yang bersumber dari studi Most Literate Nation in the World yang dilakukan oleh Central Connecticut State University pada Maret 2016. Kemudian yang kedua, jenis literasi yang sering dikembangkan saat ini sesuai dengan tuntutan kurikulum 2013 adalah literasi sains, yaitu Program for International Student Assessment atau PISA. Yang ketiga, kurikulum 2013 telah menekankan pada pola pembelajaran berbasis teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk mengajarkan literasi sains. Dan yang keempat, penggunaan flipbook berbasis literasi sains sesuai dikembangkan pada materi ekologi. Dikarenakan kompetensi dasar pada materi ekologi membutuhkan analisis informasi dari berbagai sumber. Selanjutnya, identifikasi konsep. Kurikulum 2013 lebih menekankan pada pembelajaran berbasis teknologi untuk mengajarkan literasi sains. Salah satunya adalah pembuatan media alternatif yang memanfaatkan teknologi, yaitu e-book. E-book dapat diakses secara online melalui internet. E-book tipe flipbook merupakan media berbasis multimedia karena dapat memadukan teks, gambar, video, audio, serta animasi secara interaktif. Selanjutnya adalah hubungan artikel dengan skripsi. Hubungannya adalah bahwa penggunaan e-book di flipbook dapat meningkatkan motivasi dan meningkatkan hasil belajar peserta didik. Lalu kekurangan yang ditemukan pada artikel ini adalah referensi yang digunakan tidak merujuk pada materi biologi, melainkan materi lain, sehingga tidak spesifik. Kemudian, tabel instrumen yang digunakan tidak tertera dengan jelas dalam artikel, terutama instrumen untuk mengetahui respon peserta didik. Kemudian yang terakhir adalah refleksi artikel dengan penelitian mahasiswa, yaitu pada artikel menunjukkan hasil bahwa e-book tipe flipbook berbasis literasi sains yang dikembangkan pada materi ekologi menunjukkan kelayakan secara teoritis dan empiris. Dengan rata-rata persentase 97,9% dengan kategori sangat valid, kemudian keterbacaan e-book tipe flipbook berada pada level 9 dan 12, serta respon peserta didik memperoleh rata-rata persentase sebesar 85,3% dengan kategori sangat baik. Sehingga diharapkan dalam penelitian yang akan saya kembangkan pada materi sistem koordinasi mendapatkan hasil yang demikian. Biografi penulis dari artikel yang kedua yaitu nama penulis Sridewi Eniwe dan Guntur Trimulyono dengan tahun artikel 2019. Kemudian judul artikelnya adalah pengembangan flipbook berbasis multiple intelligence pada materi substansi genetika untuk melatihkan keterampilan berpikir kritis siswa kelas 12 SMA. Kemudian jurnalnya adalah Bioedu dengan volume 8 nomor 2. Tujuan penelitian dari artikel ini adalah yang pertama, untuk mengembangkan flipbook berbasis multiple intelligence pada materi substansi genetika yang dapat melatihkan keterampilan berpikir kritis pada siswa kelas 12 SMA. Kemudian yang kedua, untuk menghasilkan flipbook berbasis multiple intelligence pada materi substansi genetika yang valid, praktis, dan efektif. Kemudian fakta unik dan penting yang ditemukan dalam artikel adalah yang pertama, selama kegiatan pembelajaran, sebagian besar siswa menggunakan sumber belajar berupa buku PSE dengan kurikulum 2013. Yang kedua, materi substansi genetika dianggap sulit oleh siswa. Ketiga, kecerdasan multiple intelligence yang dikembangkan dalam penelitian yaitu spatial visual, intrapersonal, bodily kinesthetic, interpersonal, dan naturalis. Kecerdasan yang dikembangkan dalam flipbook disesuaikan dengan materi substansi genetika. Yang keempat, flipbook yang dikembangkan berisi materi dan kegiatan yang dapat berorientasi pada kegiatan menganalisis masalah dan mengetahui sebab akibat terkait dengan materi substansi genetika, serta mengaitkannya dengan prinsip pewarisan sifat. Dan terakhir, terdapat beberapa fitur yang dikembangkan dalam flipbook berbasis multiple intelligence ini, yaitu fitur bioeksperimen, fitur biosmart, fitur biolink, fitur biopoint, serta resume dan glosarium. Selanjutnya adalah identifikasi konsep.
Materi substansi genetika merupakan salah satu materi yang bersifat abstrak. Oleh karena itu, dibutuhkan satu sumber belajar yang mampu memfasilitasi siswa untuk dapat memahami dan juga memberikan informasi terkait materi dan kaitannya dengan peristiwa yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu sumber belajar yang mampu memfasilitasi siswa untuk memahami materi substansi genetika adalah flipbook. Flipbook mampu menyediakan fasilitas pembelajaran berupa gambar, audio, video, sehingga mampu memberikan kesan menarik. Kecerdasan yang dikembangkan disesuaikan dengan materi substansi genetika. Hubungan artikel dengan skripsi yaitu dalam artikel ini disebutkan bahwa flipbook mampu menyediakan fasilitas pembelajaran dengan fitur-fitur seperti gambar, video, dan juga audio kepada peserta didik, sehingga memberikan kesan menarik. Kemudian penggunaan pretest dan posttest yang selanjutnya diberi skornya untuk mengukur hasil belajar. Oleh karena itu, dapat diterapkan pada artikel yang akan saya kembangkan. Kemudian kekurangan yang ditemukan dalam artikel adalah fitur-fitur yang dikembangkan dalam flipbook tidak dijelaskan secara rinci. Kemudian pada instrumen kepraktisan flipbook tidak disajikan kriteria kepraktisan yang digunakan dan hanya ditampilkan angka saja sehingga kurang dapat dipahami. Selanjutnya, refleksi artikel dengan penelitian adalah pada artikel tersebut diketahui bahwa hasil validasi menunjukkan flipbook dinyatakan sangat valid berdasarkan pada kelayakan isi, penyajian, dan kebahasaan. Kemudian melalui artikel ini, dalam penelitian saya untuk mengetahui hasil belajar digunakan pretest dan posttest. Kemudian, dengan menggunakan contoh instrumen penelitian dari artikel ini, diharapkan dalam penelitian yang akan saya kembangkan, yaitu pada materi sistem koordinasi, dapat menghasilkan hasil yang valid sesuai dengan penelitian dalam artikel ini. Biografi penulis dalam artikel ketiga ini adalah nama penulis Yuliana H. dan Endang Susantini. Tahun artikel 2019 dengan judul artikel Kelayakan Empiris e-book berbasis HOTS pada materi pembelahan sel untuk melatihkan keterampilan berpikir tingkat tinggi kelas 12 SMA atau MA. Nama jurnal yaitu Bioedu dengan vol 8 nomor 1. Tujuan penelitian dalam artikel ini adalah untuk mendeskripsikan suatu bahan ajar berupa e-book berbasis HOTS pada materi pembelahan sel yang layak secara empiris. Kemudian fakta unik dan penting yang ditemukan dalam artikel. Yang pertama, sistem pendidikan pada kurikulum 2013 telah mengintegrasikan kegiatan pembelajaran berbasis HOTS yang penting untuk dimiliki siswa agar siswa mampu menghadapi persaingan global di era digital ini. Yang kedua, materi pembelahan sel merupakan salah satu materi biologi yang dianggap sulit oleh siswa karena menuntut adanya keterampilan berpikir tingkat tinggi. Yang ketiga, keterampilan berpikir siswa Indonesia masih didominasi oleh LOTS, Low Order Thinking Skill, dan tingkat pemahaman, pedalaman, dan penguasaan materi siswa Indonesia masih cukup rendah. Yang terakhir, sebagian besar yaitu lebih dari 70% siswa merasa kesulitan dalam menjelaskan proses pada setiap tahapan pembelahan sel. Siswa juga belum memahami proses pembelahan sel secara mitosis dan meiosis. Selanjutnya adalah identifikasi konsep. Materi pembelahan sel dalam pelajaran biologi merupakan materi yang menuntut adanya keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS. Tuntutan kompetensi dasar pada materi pembelahan sel yaitu menganalisis proses pembelahan sel sebagai dasar penurunan sifat antara induk kepada keturunannya. Pada dasarnya, materi pembelahan sel merupakan materi yang abstrak dan sulit. Oleh karena itu, dikembangkan e-book berbasis HOTS pada materi pembelahan sel dengan beberapa fitur seperti BioThink, BioSmart, BioActivity, serta BioEvaluation. Indikator keterampilan berpikir tingkat tinggi yang dikembangkan meliputi keterampilan menganalisis C4, mengevaluasi C5, dan mencipta C6. Hubungan artikel dengan skripsi adalah tentang e-book yang mampu menghasilkan respon positif dari guru dan siswa
dengan persentase secara berurutan sebesar 95,8% dan 100%. Kemudian, instrumen respon guru dan siswa dalam artikel ini dapat saya gunakan sebagai acuan untuk mengembangkan flipbook dalam materi sistem koordinasi. Kekurangan dalam artikel ini yaitu terkait sumber tingkat keterampilan berpikir kritis siswa di Indonesia tidak diketahui secara spesifik jenjang pendidikannya, sehingga tidak dapat diketahui secara pasti tingkat keterampilan berpikir kritis siswa SMA. Kemudian, dalam penelitian ini, belum diketahui aktivitas siswa dalam mengerjakan fitur-fitur yang tersedia dalam e-book. Selanjutnya, refleksi artikel, yaitu pada artikel menunjukkan bahwa penggunaan e-book mampu meningkatkan keterampilan HOTS pada siswa dan menghasilkan respon positif dari siswa dan guru. Kemudian, fitur dalam e-book yang diungkapkan dalam artikel dapat menjadi acuan dan inspirasi dalam penelitian yang akan saya kembangkan. Kemudian biografi penulis dalam artikel 4 ini adalah nama penulis Andri M.I., M. Wijaya, dan Nurmila. Tahun artikel yaitu 2018 dengan judul artikel Pengaruh Multimedia and Soft Flipbook Maker pada materi pembelajaran pengendalian gulma terhadap motivasi dan hasil belajar siswa kelas 11 ATPH SMK 1 Boni. Nama jurnal adalah Jurnal Pendidikan Teknologi Pertanian, Vol 4. Tujuan penelitian dalam artikel ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui pengaruh penggunaan NCSoft Flipbook Maker terhadap motivasi belajar siswa kelas 11 ATPH SMK 1 Boni. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh penggunaan NCSoft Flipbook Maker terhadap hasil belajar siswa kelas 11 ATPH SMK 1 Boni. Selanjutnya, fakta unik dan penting yang ditemukan dalam artikel. Yang pertama adalah ketuntasan belajar siswa dalam mata pelajaran organisasi penggabung tanaman masih rendah sehingga prestasi belajar siswa belum sesuai harapan. Yang kedua, media pembelajaran yang digunakan bertujuan untuk menurunkan tingkat keabstrakan konsep bahan ajar, sehingga siswa yang masih berada pada tahap operasional konkret dapat menguasai konsep-konsep yang ada pada materi pembelajaran relatif lebih mudah. Yang ketiga, penelitian menggunakan one group pretest post-test design, di mana sebelum perlakuan, sampel diberikan terlebih dahulu pretest di awal, kemudian di akhir pembelajaran diberikan post-test. Yang keempat, pengaruh penggunaan multimedia terhadap motivasi belajar sebesar 17% dan terhadap hasil belajar sebesar 21,5%. Kelima, penggunaan Flipbook Maker memberikan pengaruh yang lebih banyak terhadap motivasi belajar siswa. Juga prestasi daripada siswa yang menggunakan pembelajaran konvensional tanpa e-book berbasis Flipbook Maker. Selanjutnya adalah identifikasi konsep. Guru harus mampu merancang dan menghasilkan media pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk memenuhi gaya belajar siswa. Media pembelajaran yang digunakan juga harus memenuhi manfaat dan tujuan, seperti halnya memudahkan siswa untuk belajar, memahami materi, memberikan kemudahan, menarik dan mudah dimiliki, sehingga berdampak positif terhadap hasil atau prestasi belajar siswa. Selanjutnya, hubungan artikel dengan penelitian skripsi yaitu terkait pengembangan multimedia berbasis Flipbook mampu meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa. Penggunaan desain one group pretest post-test design dengan perlakuan pretest di awal dan post-test di akhir terhadap sampel untuk mengetahui motivasi dan hasil belajar siswa. Selanjutnya, kekurangan yang ditemukan dalam artikel yaitu pada abstrak belum dimunculkan metode penelitian yang digunakan. Kemudian pada pendahuluan tidak dijelaskan secara rinci tentang penggunaan media yang akan dikembangkan dan belum terdapat referensi penelitian terdahulu. Selain itu, tidak terdapat instrumen motivasi dan hasil belajar siswa dalam artikel tersebut. Lalu refleksi artikel dengan penelitian mahasiswa adalah pada artikel ditunjukkan bahwa Flipbook yang dikembangkan mampu meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa. Kemudian penggunaan pretest di awal dan post-test di akhir dalam artikel ini menjadi acuan dalam penelitian yang akan saya kembangkan. Selanjutnya,
Biografi penulis dalam artikel kelima ini yaitu nama penulisnya Nurul IRH Nurhayati B. Adnan. Tahun artikel yaitu 2020 dengan judul artikel Pengembangan Bahan Ajar Sistem Peredaran Darah Manusia berbasis Electronic Book yang terintegrasi dengan Virtual Labs untuk siswa kelas 11 SMA atau MA. Kemudian nama jurnal yaitu Jurnal Biology Teaching and Learning, Vol 3 nomor 1 halaman 1-14. Tujuan penelitian dalam artikel ini yaitu untuk menghasilkan produk berupa bahan ajar sistem peredaran darah berbasis electronic book yang di dalamnya terdapat media berupa teks, gambar, video, virtual lab yang dikerjakan melalui media e-learning bioedukasi.com dan bersifat valid. Selanjutnya, fakta unik dan penting yang ditemukan dalam artikel. Yang pertama, bahan ajar berbasis electronic book yang dikembangkan menggunakan aplikasi Coffeesoft Flipbook Maker sehingga tampilan bahan ajar layaknya buku pada umumnya. Yang kedua, bahan ajar sistem peredaran darah manusia berbasis electronic book yang dikembangkan latar belakangi oleh kurangnya sumber dan media pembelajaran yang ada di sekolah. Yang ketiga, perbedaan mendasar dari bahan ajar yang dikembangkan yaitu memiliki variasi media berupa video yang dapat dimainkan secara langsung dalam bentuk bahan ajar. Dan yang terakhir, model penelitian pengembangan yang dilakukan yaitu 4D. Selanjutnya, identifikasi konsep. Buku elektronik yang diintegrasikan dengan laboratorium virtual menjadi solusi dari terciptanya proses pembelajaran yang efektif, efisien, dan aplikatif. Laboratorium virtual dapat menjadikan kegiatan praktikum menjadi lebih nyata, sehingga peserta didik mampu mengkonversi konsep yang telah diketahui sebelumnya dalam bentuk keterampilan. Adanya elektronik book membuat siswa dapat mengakses laboratorium virtual tidak hanya di sekolah, tapi juga secara mandiri. Dan praktikum dapat dilaksanakan secara efisien dan dapat mengurangi resiko kecelakaan kerja. Hubungan artikel dengan skripsi yaitu terkait model pengembangan yang digunakan yaitu model 4D, Define, Design, Develop, and Disseminate. Selanjutnya, kekurangan yang ditemukan dalam artikel adalah referensi yang digunakan masih terlampau jauh, yaitu tidak 10 tahun terakhir. Kemudian tidak dijelaskan secara rinci tentang rumus yang digunakan untuk menguji kevalidan bahan ajar yang dikembangkan. Yang terakhir adalah refleksi artikel dengan penelitian, yaitu pada artikel digunakan metode penelitian 4D. Dalam artikel dijelaskan juga secara rinci pada setiap tahapannya, sehingga melalui artikel ini dapat memberikan acuan terhadap penelitian yang akan saya kembangkan. Biografi penulis dari artikel ke-6, yaitu nama penulis Yalim Kilturel dan Seda Ozer Sanal dengan tahun artikel 2018 dengan judul The Effect of Arts-Based E-Book on Student Achievement, Motivation, and Anxiety dari jurnal yang diambil yaitu Computer and Education halaman 130-140. Tujuan dari penelitian dalam artikel ini yaitu untuk mengetahui bagaimana e-book berdasarkan model ArtScaler dari rancangan motivasi dapat mempengaruhi rasa berprestasi, motivasi, dan kecemasan mahasiswa. Kemudian fakta unik dan penting yang ditemukan dalam artikel. Yang pertama adalah dalam penelitian digunakan desain metode campuran, di mana untuk memeriksa efek menggunakan e-book versus buku cetak atau PDF statis. Yang kedua, e-book berdasarkan model motivasi ArtScaler berpengaruh signifikan terhadap prestasi, motivasi, dan penurunan tingkat kecemasan. Selanjutnya, pengaruh buku digital pada berbagai hasil pembelajaran yang berbeda sebagian besar telah menghasilkan respon yang positif. Selanjutnya adalah identifikasi konsep, di mana model ARC adalah model motivasi yang diperkenalkan oleh Keller pada tahun 1987 dengan 4 langkah utama ARCS, yaitu Attention, Relevance, Confidence, and Satisfaction. 4 langkah utama tersebut akan muncul sub-langkah dalam setiap langkahnya.
Selanjutnya adalah hubungan artikel dengan skripsi. Hubungannya adalah tentang peningkatan motivasi melalui e-book yang dikembangkan, di mana pengembangan e-book mampu berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap prestasi dan motivasi belajar siswa. Selanjutnya, kekurangan yang ditemukan dalam artikel adalah pada abstrak belum dimunculkan secara rinci tentang metode penelitian yang digunakan. Kemudian pada pendahuluan tidak ditemukan penjelasan secara rinci terkait media yang dikembangkan dan belum terdapat referensi penelitian terdahulu. Dan yang terakhir adalah referensi artikel dengan penelitian mahasiswa, yaitu di mana e-book mampu berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap prestasi dan motivasi belajar siswa, sehingga hal tersebut mampu memperkuat penelitian yang akan saya kembangkan, yaitu terkait pengembangan flipbook pada materi sistem koordinasi untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa. Biografi penulis adalah dengan nama penulis Whipping Nia dan Gori Hornby dengan tahun artikel 2013. Kemudian judul artikel The Impact of Cooperative Learning on Tertiary EFL Learners Motivation. Nama jurnal yaitu Educational Reviewer dengan halaman 130 sampai 140. Tujuan penelitian dalam artikel ini yaitu untuk menyelidiki dampak pembelajaran kooperatif terhadap motivasi belajar bahasa Inggris tersier. Kemudian fakta unik dan penting yang ditemukan dalam artikel yaitu yang pertama, dalam penelitian ini partisipan adalah berasal dari 2 kelas yang dididik secara acak di sebuah universitas di utara Cina. Selanjutnya, yang kedua, kontrol desain kelompok berupa pre-test, post-test digunakan untuk membandingkan dampak pembelajaran kooperatif terhadap pendekatan dengan instruksi tradisional seluruh kelas pada 6 aspek motivasi pembelajaran. Selanjutnya yang ketiga adalah 6 aspek motivasi pembelajaran tersebut adalah yang pertama, motivasi intrinsik, kemudian regulasi terintegrasi, regulasi yang teridentifikasi, regulasi introyek, regulasi eksternal, dan motivasi. Yang keempat, hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada pembelajaran kooperatif dalam meningkatkan motivasi intrinsik, tapi tidak ada perbedaan yang ditemukan pada aspek motivasi lainnya. Selanjutnya adalah identifikasi konsep. Pembelajaran kooperatif didefinisikan sebagai penggunaan instruksional kelompok-kelompok kecil sehingga siswa dapat bekerja sama dan memaksimalkan pembelajaran mereka sendiri satu sama lain. Selanjutnya adalah hubungan artikel dengan skripsi. Hubungannya adalah tentang peningkatan motivasi siswa, di mana untuk meningkatkan motivasi harus dilakukan secara intrinsik dan ekstrinsik dalam diri siswa. Kekurangan yang ditemukan dalam artikel yaitu terkait waktu penelitian yang singkat dan sasaran siswa yang sedikit mengakibatkan pengaruh terhadap validitas dan hasil generalisasi penelitian. Selanjutnya adalah refleksi artikel terhadap penelitian mahasiswa, yaitu dalam artikel ini terdapat beberapa cara meningkatkan motivasi, di mana dalam meningkatkan motivasi harus secara intrinsik dan ekstrinsik. Berdasarkan artikel ini, 6 aspek motivasi pembelajaran yaitu motivasi intrinsik, regulasi terintegrasi, regulasi yang teridentifikasi, regulasi introyek, regulasi eksternal, dan motivasi dapat menjadi acuan dalam penelitian yang akan saya kembangkan. Demikian hasil review artikel dari 5 artikel nasional dan 2 artikel internasional yang telah saya lakukan. Saya memohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.